Mana pengantinnya? Mana? Aku tantang dia. Mana pengantinnya? Ayo, mana? Dia pasti memiliki ilmu andalan. Perhatikan hawa pukulannya. Kau akan tahu ilmu apa yang dia gunakan. Jangan. Kita lihat saja sampai di mana kemampuan suami. Jangan keras kepala lagi. Kau harus patuh dan setia pada suamimu, ya? Karena mahkota kehormatan bagi seorang istri adalah kepatuhan dan kesetiaan kepada suaminya. Di Ajeng, lihat. Berkat adanya perdamaian antara Kadipaten Kudus dan Kadipaten Rembang, para penduduk itu bisa bekerja dengan tenang. Penyebab sengketanya adalah aku. Andai kata aku tidak membunuh setan pemakan manusia, jelmaan Kakang Sutejo, sengketa dan kerusuhan itu tidak akan terjadi. Sudahlah. Di Ajeng jangan terlalu merasa bersalah. Di awal episode ini, kita menuju pada perkumpulan Maesa, di mana mereka sedang membicarakan tentang perdamaian antara Kadipaten Kudus dan Rembang. Namun Sekar Arum tetap merasa bersalah, sebab ialah yang menjadi penyebab perseteruan selama ini. Ia pun menyesal telah membunuh Raden Sutejo, walaupun ia tidak mengetahui kala itu kalau sebenarnya setan pemakan manusia yang dibunuhnya adalah jelmaan Raden Sutejo. Maesa dan Blotong pun mencoba untuk menenangkan Sekar Arum, sebab tidak ada yang perlu disesali. Semuanya sudah terjadi dan tidak salah jika Sekar Arum membunuh setan pemakan manusia. Kalau saja Raden Sutejo itu tidak bersikeras melawan Mahesa, maka Raden Sutejo tidak akan mati di tangan Gusti Dewi. Benar kan? Ya, dia memang keras kepala dan sombong. Padahal aku sudah berusaha mencegahnya bersama Romo. Tapi dia tetap berusaha untuk mencelakai Kakang Mahesa. Sekar Arum pun mengingat kembali ketika Raden Sutejo yang sangat membenci Mahesa dan ingin membunuh anak sembara tersebut. Namun beruntung karena ilmunya masih berada di bawah Mahesa, sehingga akhirnya putra Adipati Kudus itu sendiri yang terkena batunya. Mahesa mampu mengalahkannya hingga membuat Sutejo tidak mampu melanjutkan pertarungan. Blotong yang ikut campur pun kemudian langsung didorong oleh Mahesa, sehingga Ayulan Dari pun langsung melerai mereka dan membantu menasihati Sekar Arum agar tidak terlalu mengingat masa lalu yang menyakitkan, apalagi harus menyesali diri sendiri. Kita tidak boleh terpaku pada masa lalu, apalagi menyesali diri sendiri. Itu baru betul. Saya baru aja mau ngomong begitu. Kau ini, orang udah ngomong begitu, baru mau ikutan ngomong. Dari tadi kemana aja? Tadi itu lidahku keblengkok, ketelingsut. Ini wilayah Kadipaten Rembang. Tapi kemana aku harus mencari Dewi Sekar Arum? Kenapun tidak. Bertemu pun belum pernah. Bagaimana aku bisa menculiknya? Blotong, pemuda yang tadi itu seperti Arya Soma. Kalau dia itu Arya Soma, pasti mengenalmu. Hawang pemuda itu tadi nggak mengenal kita kok. Memang benar juga apa yang dikatakan oleh Blotong. Namun Mahesa juga benar bahwa orang yang lewat itu memang Arya Soma
yang telah dirasuki oleh arwah siluman air Kaladumpaksa. Di saat itu, Kaladumpaksa pun sedang menuju pada sebuah warung makan yang terletak di perbatasan Kadipaten Rembang. Ia memang sengaja menuju ke tempat yang ramai untuk mendapatkan kabar keterangan tentang keberadaan Dewi Sekar Arum dan juga ciri-cirinya. Ia pun kini masuk ke dalam warung yang cukup ramai dan melayangkan matanya meneliti seisi warung. Lalu matanya pun tertuju pada Citrasena yang di saat itu sedang makan berdua dengan Tirta suaminya. Wanita itu pun juga menyadari bahwa ada yang sedang memperhatikannya sejak tadi. Ia pun menatap tajam Kaladumpaksa sampai bergerak dari tempatnya dan duduk pada salah satu bangku yang masih kosong. Adik, ada apa? Tidak apa-apa, Kang. Adik, siapa pemuda itu? Aku tidak tahu dia, tapi pandangan matanya sangat tajam. Aku kira dia bukan pemuda sembarangan. Siapa perempuan itu? Sinar matanya tajam, menandakan dia berilmu tinggi. Jangan-jangan dia Dewi Sekar Arum yang aku cari. Tuan, mau pesan apa? Apa saja yang ada di sini? Wah, kalau itu sih banyak, Tuan. Jangan cerewet! Aku bilang sediakan makanan apa saja yang ada di sini. Baik. Mengerti kamu? Baik, Tuan. Aku jadi penasaran, ingin memberinya pelajaran. Adik, jangan. Kita jangan cari perkara. Baiklah. Pelayan. Tirta pun langsung mengajak Citrasena untuk pergi sebelum gadis itu marah dan menurunkan tangan berat kepada orang yang belum mereka kenal tersebut. Mereka pun segera keluar dari warung makan itu dengan langkah yang santai, seakan sedang tidak terjadi apa-apa kepada mereka. Melihat buruannya kabur, Kaladumpaksa pun kemudian juga segera keluar dari warung tersebut. Ia pun berusaha mengikuti Tirta dan Citrasena yang pergi menuju ke arah selatan. Kini Tirta dan Citrasena pun sudah sampai di tepi hutan yang luas. Namun wanita itu dapat merasakan bahwa mereka sedang diikuti oleh seseorang. Ia pun kemudian memberitahukannya kepada Tirta. Namun pemuda itu justru menyuruh Citrasena untuk diam saja dan segera menggandengnya bergerak cepat meninggalkan tempat tersebut. Kaladumpaksa yang mengikuti mereka berdua pun tampak mengejarnya. Namun siluman air itu tidak menemukan jejak Tirta dan Citrasena. Ia pun tampak kesal karena kehilangan jejak buruannya. Sial! Kemana mereka perginya? Tunggu. Ternyata kalian bukan orang yang aku cari. Hei, anak muda, kau tidak bisa pergi begitu saja. Anak muda sombong. Kau sudah berani mengganggu perjalanan kami. Kau kira kami ini siapa, ha? Aku tidak peduli siapa kalian. Ku hajar kau. Orang itu salah sasaran. Kalau dia sadar sudah kehilangan buruannya, dia akan kembali lagi ke sini untuk mencari kita. Aku penasaran ingin mencoba orang itu, Kakang. Adik, kita jangan bertempur kalau memang tidak terpaksa. Citrasena yang merupakan wanita keras kepala itu pun tampak sangat ingin menghajar Kaladumpaksa yang telah berani memandangnya dengan tajam ketika berada di warung makan tadi. Ia pun merasa ditantang
oleh Kaladumpaksa. Akan tetapi sebagai laki-laki, Tirta pun mencegahnya, sebab ia tidak ingin mereka berurusan dengan orang yang tidak jelas seperti Kaladumpaksa. Apalagi mereka sama sekali tidak memiliki permasalahan yang jelas. Akan tetapi hati Citrasena menjadi lunak dan mau menuruti kata-kata Tirta setelah ia teringat bahwa lelaki itu kini telah menjadi suaminya dan ia harus menurut pada suaminya tersebut. Sementara itu, pada pertarungan Arya Soma atau Kaladumpaksa, Wiratsangka pun mulai turun tangan. Ia langsung mengeluarkan pukulan-pukulan jarak jauhnya hingga membuat lawannya itu terbenam masuk ke dalam tanah. Kini ia perlahan mendekati lubang tempat amblasnya Arya Soma dan ia mengira bahwa musuhnya itu telah mati, namun ia tetap saja waspada. Bagus ya Bang Sanghara, bagus. Ketika itu tampak Mak Lampir yang sedang melatih Jabang Sanghara ilmu kanuragan. Namun mendadak ia mendengar suara ledakan di paso benggalanya, sehingga ia pun kemudian segera melihat apa yang tengah terjadi terhadap Kaladumpaksa yang memang sedang dipantaunya dari paso benggalanya. Si lampir itu pun kemudian cukup terkejut melihat apa yang terjadi. Kenapa melawan kawan sendiri? Kenapa, Yud? Si Kaladumpaksa ini memang... Masa dia melawan Naga Sariti? Memangnya kenapa, Yud? Mak Lampir pun kemudian menjelaskan kepada Jabang Sanghara bahwa Naga Sariti itu adalah adiknya Naga Percona yang merupakan Raja Siluman Ular. Dan Naga Percona sendiri adalah salah seorang kawan Mak Lampir. Dan kalau ia tahu adiknya bertempur, bahkan sampai kalah dengan Kaladumpaksa yang merupakan sekutunya itu, maka Naga Percona bisa marah dan para siluman ular itu tidak mau lagi membantu usahanya guna menghancurkan golongan putih serta merebut kekuasaan Mataram. Jangan ikut campur. Sebenarnya aku tidak ingin ikut campur. Tapi kalian bertempur dengan orang sendiri. Dengan orang sendiri? Apa maksudmu? Naga Sariti, kau dan kakakmu Naga Percona adalah sahabatku. Begitu juga Arya Soma alias Kaladumpaksa. Dia juga sahabatku. Arya Soma, kau salah mengenali orang. Aku menyuruhmu menangkap Dewi Sekar Arum. Kenapa kau malah berkelahi dengan Naga Sariti? Aku memang salah, Mak. Kau memang arogan. Makanya jangan main hantam Kromo saja. Kau harus selidiki dulu sebelumnya. Setelah memarahi Arya Soma, si lampir itu pun kemudian membujuk Naga Sariti agar tidak mempermasalahkan tentang Kaladumpaksa yang telah salah paham dengan dirinya. Wanita siluman itu pun mau menuruti kata-kata Mak Lampir.
mengingat bahwa nenek setan itu memang salah satu kawannya dan juga sahabat naga Percona kakaknya. Naga Sariti pun kemudian segera mengajak Wiratsangka untuk segera pergi dari tempat tersebut. Setelah keduanya pergi, Arya Soma pun tampak menyalahkan dan memarahi Mak Lampir. Ia mengatakan bahwa Mak Lampir seharusnya mengikuti dirinya dengan paso benggalanya, sehingga apabila ia sampai salah mengenali orang, si Lampir bisa memberitahukan dirinya. Nenek jelek itu pun kemudian menjelaskan kalau sebenarnya ia sedang melatih Jabang Sangara dan tidak fokus terhadap Kaladum Paksa yang ternyata sedang bertarung melawan Naga Sariti. Kini kita menuju pada Tirta dan Citrasena yang di saat itu sedang berada di sebuah penginapan. Mereka berdua sedang membicarakan tentang masa depan mereka sebagai seorang pendekar dan juga sebagai sepasang suami istri. Namun mendadak saja ada suara ribut-ribut di luar sana yang cukup mengejutkan mereka berdua. Ada apa? Raja Pati, di mana? Di sana. Ayo. Warsini. Tolong diangkat. Ayo, Kang. Awas. Ya. Warsini. Adik, ada apa? Aku mencium bau ular. Itu pembunuhnya, Kakang. Bagaimana, Sob? Kita lawan saja. Kita lihat sampai di mana kemampuannya. Biar aku yang menghadapinya, Kakang. Tirta pun hanya tersenyum sambil menggeleng-gelengkan kepalanya melihat Citrasena yang langsung memutuskan untuk menghadapi dua orang maling itu. Sebenarnya mereka bukanlah pembunuh Warsini. Mereka berdua hanyalah maling yang sedang menggunakan kesempatan dalam kesempitan, di mana ketika para penduduk sedang meninggalkan rumahnya untuk melihat korban pembunuhan, maka di saat itulah mereka beraksi menjarah harta para penduduk. Kedua orang itu jelas bukanlah lawan Citrasena dan mereka pun dapat dikalahkan dengan cukup mudah. Tirta yang melihat pertempuran Citrasena pun mendadak dikejutkan dengan munculnya ular raksasa yang berlari cepat masuk ke dalam semak-semak. Ia pun mencoba mengikutinya, namun kemudian ia menjadi kehilangan jejak. Setelah berpikir sejenak, Tirta pun kemudian memutuskan untuk segera kembali ke tempat Citrasena bertarung, di mana ketika itu istrinya masih bertarung sengit melawan kedua maling tersebut. Kau masih mau melawan? Ampun, Nyai. Ampun. Cepat katakan, siapa yang telah membunuh perempuan itu? Kami tidak tahu, Nyai. Iya, kami tidak tahu. Kami hanya maling. Sudahlah, adik. Mereka sudah minta ampun. Dan sepertinya mereka hanya pencuri kelas teri. Ayo, adik. Terima kasih, Nyai. Terima kasih. Tok, aku dengar di desa Magetan ada pembunuh misterius. Konon katanya korbannya rata-rata perempuan. Wah, jangan-jangan dia mencari korban untuk menambah ilmu hitamnya. Ya, ketika itu
Para penduduk desa yang berdampingan dengan desa Magetan pun sedang membicarakan tentang pembunuhan yang tengah terjadi di desa tetangga mereka. Mereka pun memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut kepada kepala desanya agar semuanya diimbau untuk lebih waspada lagi, terutama bagi para pendatang baru yang mencurigakan. Mereka harus menangkapnya. Salah satu dari mereka pun kemudian memutuskan untuk melaporkan ke rumah Pakku. Namun orang itu dikejutkan ketika ia berbalik dan di hadapannya mendadak saja muncul Kaladum Paksa. Kita ini. Jangan-jangan itu pembunuhnya. Hati-hati. Iya. Apa kalian mengenal perempuan yang bernama Dewi Sekar Arum? Jawab! Kalau mau nanya yang sopan, jangan main bentak. Aku menanyakan sekali lagi. Apakah kalian mengenal Dewi Sekar Arum? Tidak, aku tidak mengenalnya. Sepertinya orang itu yang barusan kita ceritakan. Ayo, kita tangkap. Gila, orang ini kebal sekali, seperti batu. Cari penyakit juga para penduduk tersebut. Berani-beraninya mereka menyerang Arya Soma, orang yang belum mereka ketahui siapa dan dari mana. Kini dua orang di antara mereka langsung tewas dihantam pukulan maut Kaladum Paksa, sedangkan yang lainnya lagi memutuskan untuk segera kabur dari tempat itu. Namun pergerakan mereka dihentikan oleh Arya Soma yang kemudian juga membunuh mereka berdua dengan ajian dahsyatnya. Akhirnya para peronda itu pun semuanya harus tewas di tangan Kaladum Paksa. Kini kita menuju pada warga desa Magetan yang di saat itu menuju pada seorang dukun bernama Mbah Bewok untuk mempertanyakan siapa yang telah membunuh Warsini. Anakmu menjadi korban ular siluman. Hah? Ular siluman? Iya. Tapi Mbah, percayalah padaku. Lalu bagaimana? Apa yang harus kami lakukan untuk menangkal ular siluman itu? Betul Mbah, penduduk desa kita bisa habis makan ular. Kalian jangan khawatir. Serahkan saja semuanya ini sama Mbah Bewok. Di desa Karanglawas sekarang ini sedang gempar. Sejak si Warsini jadi korban ular siluman, setiap rumah penduduk dipasang raja penolak ular. Siapa yang memasang raja penolak ular itu? Siapa lagi kalau bukan Mbah Bewok, dukun yang terkenal sakti yang bisa menghadapi siluman itu. Kalau Mbah Bewok yang menulis raja itu, aku percaya. Kalau Mbah Bewok sudah turun tangan, desa kita pasti aman. Oh, pasti. Mbah Bewok ternyata telah terkenal sebagai dukun sakti di desa Magetan itu dan sekitarnya. Di tengah pembicaraan para penduduk tersebut, terdapat Wiratsangka yang mendengar pembicaraan mereka sejak tadi. Senopati Kudus itu pun kemudian segera membayar makanannya, dan ia sempat bertanya kepada salah seorang penduduk tersebut apa yang tengah terjadi. Namun Senopati pengecut itu pun langsung pergi begitu saja, seakan ia tidak tertarik dengan berita ular siluman dari penduduk itu. Salah seorang penduduk yang ditanya itu pun kemudian mempertanyakan Wiratsangka kepada pemilik warung. Namun bibi pemilik warung itu tidak mengetahuinya sama sekali. Ia menganggap bahwa orang itu adalah orang asing. Kini kita menuju pada Tirta dan Citrasena yang di saat itu sedang membicarakan tentang penduduk desa Magetan yang menurut Citrasena telah termakan kepercayaan bahwa Warsini telah menjadi korban siluman ular. Wanita itu pun kemudian bertanya kepada Tirta apakah ia percaya
dengan adanya siluman ular itu. Suaminya tersebut pun menjawab bahwa ia tidak tahu, sebab menurutnya segala kemungkinan bisa terjadi. Apalagi di malam itu ia sempat melihat sekelebatan ular besar di desa Magetan. Siapa Mbah Bewok itu? Apa betul dia bisa melawan segala macam siluman? Anak muda, tunggu. Siapa kamu? Aku Wiratsangka, senopati dari Kadipaten Kudus. Kenapa berkeliaran di daerah ini? Apa urusanmu? Apa ada larangan bagi orang asing yang melewati daerah ini? Atau aku harus membayar uang upeti? Jangan salah paham, anak muda. Aku bukan begal yang suka merampok. Aku sedang mengejar siluman. Kau berani memfitnah Senopati Kudus. Berarti kau harus dihukum berat. Aku ingin tahu siapa kau sebenarnya. Kakak, suara pertempuran. Ayo kita lihat. Ayo. Kakak, itu Wiratsangka. Ya, itu memang Wiratsangka. Aku akan menangkapnya untuk diserahkan pada Paman Bagaspati. Sabar dulu. Kita lihat perkembangan selanjutnya. Ternyata ilmu kesaktian Ki Bewok memang cukup tinggi, sehingga ia begitu dipercaya oleh para penduduk desa Magetan. Namun yang dihadapinya kali ini adalah Senopati Kadipaten Kudus yang berilmu tinggi, sehingga kemudian ia kalah dalam adu kesaktian. Namun hal itu tidak menjadikan Ki Bewok langsung menyerah, sebab kemudian ia kembali bangkit dan mampu membalas kekalahannya barusan. Ya, di saat itu Paso Benggala Mak Lampir tampak bergetar hebat. Nenek setan itu kemudian menghampirinya dan langsung menyuruh paso saktinya tersebut menunjukkan apa yang sedang terjadi. Ketika itu tampak Wiratsangka yang tengah memakai ajian-ajian siluman ular yang didapatkannya dari naga Sariti. Ki Bewok pun cukup terkejut melihatnya, namun ia dapat merasakan betapa dahsyatnya serangan tersebut. Beruntung ia masih memiliki ilmu simpanan untuk menghalau serangan Wiratsangka. Selanjutnya Ki Dukun Bewok itu pun dibuat terkejut karena lawannya tiba-tiba saja menghilang dari pandangan matanya, sehingga ia segera meningkatkan kewaspadaannya. Ya, Ki Bewok pun sama sekali tidak menyangka kalau siluman ular itu menyerang dirinya dari bawah tanah, sehingga kini dukun sakti tersebut pun harus dililit ular siluman jelmaan Wiratsangka. Ia pun tampak tidak bisa melepaskan diri, hingga kemudian siluman ular jelek itu melepaskan sendiri dan tubuh Ki Bewok sudah remuk tak berdaya.
Melihat lawannya sudah tidak berdaya seperti itu, Wiratsangka pun kemudian segera berlari menyerangnya sekaligus untuk menghabisi nyawa dukun sakti tersebut. Kau tidak apa-apa, Pak Tua? Tidak. Dadaku sakit sekali. Minum obat ini. Wiratsangka, kali ini kau tidak bisa lolos dari tanganku. Kau kira kau bisa melukaiku atau menangkapku? Tubuh Wiratsangka terjatuh ke dalam lubang yang dibuat oleh Citrasena. Namun kemudian ia berubah menjadi siluman ular dan langsung menyerang Putri Gundala Seta tersebut dengan melilitnya, sama seperti apa yang dilakukannya kepada Ki Dukun Bewok. Citrasena pun tampak kesulitan melepaskan diri, sehingga kemudian Tirta pun segera turun tangan sebelum istrinya itu celaka. Citrasena, ayo, keluarkan seluruh kemampuanmu. Kuhajar kau. Tahan. Adik, istirahatlah. Biar aku yang menghadapi Wiratsangka. Kakang, aku belum kalah. Hah? Jangan tanggung-tanggung. Kalau berani, kalian maju bersama. Hai Wiratsangka, sebagai menantu dan murid Paman Bagaspati, kau sudah mengkhianati mereka. Karena itu, aku harus menangkapmu. Kalian jangan banyak bicara. Ayo, kalau kalian mampu, tangkap aku. Ayo, tangkap aku. Ya, Wiratsangka akhirnya dapat dikalahkan oleh ajian tapak nanggala milik Tirta, dan ajian itu adalah ajian pamungkas pemuda tersebut. Namun sayang, Senopati pengecut itu masih bisa diselamatkan oleh Naga Sariti, sebab kalau tidak, mungkin ia akan tewas di tangan Citrasena yang pastinya akan tetap menyerangnya walaupun di saat ia terluka parah. Setelah membawa Wiratsangka ke markasnya, Naga Sariti pun kemudian segera memanggil Naga Percona kakaknya, sebab ia tidak mampu mengobati Wiratsangka yang terkena ajian dahsyat milik Tirta. Setelah Naga Percona muncul dan berubah menjadi wujud manusia, wanita itu pun kemudian mempertanyakan tentang suaminya yang tengah terluka sangat parah itu. Ia mengatakan bahwa suaminya telah dilukai oleh seseorang yang tidak dikenalnya. Wanita itu menambahkan bahwa ia tidak sempat memperhatikan lawan-lawan suaminya, sehingga ia benar-benar tidak mengetahuinya. Naga Percona pun kemudian segera mendekati Wiratsangka dan mencoba untuk memeriksa keadaannya. Namun Raja Siluman Ular itu dibuat sangat terkejut melihat keadaan Wiratsangka. Aji Tapak Nanggala. Aji Tapak Nanggala? Iya. Apa suamimu bertempur dengan Krisnamurti? Krisnamurti? Iya. Memangnya kenapa? Bekas luka di tubuh suamimu itu akibat Aji Tapak Nanggala Krisnamurti.
yang bergelar naga angkasa. Tidak mungkin. Aku pernah mendengar nama pendekar itu lebih dari 100 tahun yang lalu. Jadi tidak mungkin Kakang Wiratsangka bertempur dengan pendekar tua itu. Sariti, lain kali kau harus hati-hati. Jangan sampai bertempur dengan orang yang memiliki aji tapak nanggala. Kenapa, Kang? Tidak ada orang yang selamat dari aji tapak nanggala. Barangkali tapak nanggala orang itu belum sempurna, sehingga suamimu tidak tewas dan tubuhnya masih utuh. Tolonglah dia, Kakang. Sembuhkanlah suamiku. Tidak, aku tidak bisa menolongnya. Demikianlah alur cerita di episode kali ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Dan juga nyalain notifnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.